Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon saat ini sedang melakukan sosialisasi pemilihan umum atau pemilu serentak 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan 27 November mendatang. Sosialisasi pemilu 2024 itu dilaksanakan secara roadshow ke 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon dan telah dimulai perdana pada 22 Mei 2023 lalu di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber. Memasuki roadshow yang ke-26 pada hari Sabtu 29 Juli 2023, Badan Kesbangpol Kota Cilegon kembali menggelar sosialisasi pemilu serentak 2024 di Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta. Serupa dengan pelaksanaan di kelurahan lainnya, sosialisasi di Kelurahan Purwakarta diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari beberapa unsur masyarakat seperti para kader, organisasi pemuda, pengurus RT RW, tokoh masyarakat, komunitas, serta perangkat dan staf kantor Kelurahan Purwakarta. Selain peserta, hadir sebagai narasumber pada kesempatan itu Wali Kota Cilegon Haji Heldi Agustian, PLT Kepala Badan Kesbangpol Cilegon Sri Widayati, Komisioner KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Suryadi, dan anggota DPRD Kota Cilegon Haji Rahmatullah. PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati mengatakan sosialisasi pemilu serentak 2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik itu pada pemilu legislatif, pilpres maupun pemilihan kepala daerah pada 2024 mendatang. Menurut Sri, dengan hadirnya Badan Kesbangpol di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan informasi yang lebih lengkap dan merata terkait pelaksanaan pemilu serentak 2024, sehingga mampu mengedukasi dan memudahkan masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Sri menginginkan pada pemilu serentak 2024 tidak ada lagi masyarakat yang enggan memberikan hak suaranya. Seperti yang terjadi pada pemilu serentak 2019, Sri mengungkapkan jika partisipasi pemilih di Kota Cilegon sudah mencapai 90%, namun masih ada 27.023 orang masyarakat Kota Cilegon yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih. Bahkan pada pemilu 2019 tersebut masih ada 6.525 surat suara yang tidak sah. Untuk itu, Sri berharap dengan adanya sosialisasi pemilu serentak 2024 yang dilakukan pihaknya, jumlah surat suara yang tidak sah menjadi berkurang pada pemilu serentak 2024 mendatang. Tahun 2019 itu partisipasi di Kota Cilegon untuk pemilu itu 90%, sudah 90%. Tapi dari 90% itu masih ada 27.023 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dan kenapa kami hadir sekarang? Kami hadir sekarang ini supaya semua masyarakat itu mendapatkan informasi yang sama tentang pelaksanaan pemilu tahun 2024 sehingga partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2024 itu tidak menolak. Dan juga masih ada tahun 2019 itu pada saat pemilu masih ada 6.525 surat suara yang tidak sah. Di sini juga kami memberikan informasi bagaimana surat suara yang mereka berikan itu menjadi sah. Sehingga di tahun 2024 surat suara yang tidak sah itu menjadi turun. Selain itu, pada sosialisasi pemilu serentak 2024, Sri mengaku tidak hanya memberikan informasi dan edukasi saja kepada masyarakat di tiap kelurahan. Tapi pihaknya juga menyampaikan informasi kepada tiap-tiap kelurahan jika Badan Kesbangpol Cilegon akan melakukan penilaian terhadap kelurahan terkait partisipasi masyarakatnya dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Sri menjelaskan penilaian yang dilakukan terhadap kelurahan meliputi tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, minimnya jumlah surat suara tidak sah, dan tidak terjadinya konflik saat pemilu serentak 2024 berlangsung. Wali Kota Cilegon Haji Heldi Agustian mengatakan jika sosialisasi yang dilakukan Badan Kesbangpol Cilegon selain memberikan informasi secara lengkap tentang bagaimana pelaksanaan pemilu serentak 2024 kepada masyarakat sebagai calon pemilih,
juga memberikan ruang kepada anggota legislatif Kota Cilegon di masing-masing daerah pemilihannya atau dapil untuk memaparkan hasil kinerja pengawasannya terhadap kinerja eksekutif yang secara tidak langsung menjadi penilaian bagi masyarakat. Sehingga para anggota legislatif bisa menyampaikan kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan eksekutif dan legislatif demi kebaikan masyarakat dan kemajuan pembangunan Kota Cilegon ke depannya. Atau sosialisasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Cilegon dan bergantian, dewan-dewannya di wilayahnya masih bergantian, jadi tidak harus dewannya saja gitu, supaya lebih juga bisa mensosialisasikan para dewan yang ada di Kota Cilegon. Tujuan kami adalah bagaimana program-program pemerintah Kota Cilegon dapat diceritakan dan mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum terrealisasi, dan tentunya Dewan sebagai mitra kerja kami dapat memberitahukan kepada masyarakat apa yang sudah kami lakukan sebagai bentuk daripada pengawasan yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol terhadap masyarakat Kota Cilegon, ya, terutama di Kecamatan Purwakarta dan kecamatan lain. Ya. Dalam pemaparannya kepada masyarakat di Kelurahan Purwakarta, Heldi menyampaikan peran penting masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Menurutnya, masyarakat harus mau memahami politik, meski sebagian ada yang tidak suka dengan politik. Karena secara garis besar, kebijakan-kebijakan yang memihak masyarakat lahir dari proses politik. Untuk itu, Heldi meminta kepada masyarakat agar tidak alergi terhadap politik dan mau menggunakan hak suaranya dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Heldi juga berharap agar masyarakat bisa dengan cerdas menentukan pilihannya saat pemilu dengan tidak melakukan hal yang tercela seperti menerima uang dari praktek money politik dan sebagainya. Itu semua demi menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik dan amanah. Yaitu ada pileg dan pilpres. Nah, sebagian besar daripada kita itu tidak mau paham tentang politik. Punten nih Ibu, Bapak RT, mobil khusus RT nih. Saya bukan mau nyeramain ibu-ibu nih, bapak-bapak nih. Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka kita harus baik terlebih dahulu. Cuma pengen pemimpin orang korupsi, tapi pada saat datang Bani Biro. Waduh. Jadi setiap perbedaan pandangan itu harus berpikir secara positif bahwa beda pandangan itu menghasilkan sesuatu yang baik juga tentunya, kan begitu. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni menjelaskan pemilu 2024 disebut pemilu serentak karena dalam tahun yang sama akan dilaksanakan 3 proses pemilu, yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari, serta pemilihan kepala daerah yang dilangsungkan pada 27 November 2024. Kalimatnya serentak karena proses pemilu dari pemilu ke pemilu ada perbedaan. Pemilu 2019 itu penyelenggaraan pemilunya khusus pileg pilpres. Di 2020 pilkada. Tetapi di 2024 ada pemilu pileg pilpresnya. Di tahun yang sama juga 2004 ada pilkada. Itu sehingga disebut serentak. Urip juga memberikan paparan teknis kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu serentak 2024. Dirinya menyebut bahwa masyarakat sebagai pemilih merupakan salah satu dari 4 komponen penting yang menjadi syarat berjalannya pemilu serentak 2024 mendatang. Oleh sebab itu, Urip mengajak masyarakat yang telah tercatat sebagai DPT atau daftar pemilih tetap yang jumlahnya mencapai 324.562 jiwa bisa hadir saat pemilu serentak berlangsung. 4 komponen pokok dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pertama, adanya undang-undang. Kedua, adanya penyelenggara pemilu. Ketiga adalah peserta pemilunya. 3 ini sudah ada unsur komponen. Ada hal yang paling terpenting, yaitu pemilih. Ana aturannya, ana penyelenggara atau panitianya, ada pesertanya, tapi lamulah ke pemilih harus tidak pemilu. Kalau ngomong-ngomong pemilih berarti ngomong-ngomong masyarakat. Nah, tentu dalam kesempatan hari ini pemilih ini adalah mereka yang sudah umur 17 tahun atau pernah menikah.
Sekota Cilegon jumlah DPT-nya itu adalah sebesar 324.562. Tanggal nyoblos Bapak Ibu masyarakat dulur sedanten napik kelalen jam itu rawuh ning TPS masing-masing. Pemaparan terkait pengawasan pemilu juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Cilegon Suryadi kepada masyarakat di Kelurahan Purwakarta. Secara garis besar, Suryadi menyampaikan tugas Bawaslu sebagai pengawas yang juga memiliki peran yang sangat penting dimulai proses persiapan hingga tiba pada pelaksanaan pemilu serentak 2024. Banyak hal-hal yang menjadi indikator kami untuk melakukan pengawasan pada tahapan pencalonan ini. Tujuan KPU, tujuan Bawaslu sama, mempunyai niat visi yang sama, bagaimana menciptakan pemilu dan pilkada di Kota Cilegon berjalan dengan baik. Maka kami bekerja seirama, beriringan. Secara teknis KPU yang melaksanakan, tetapi secara pengawasannya tugas kami untuk melakukan pengawasannya. Salah satu anggota DPRD Kota Cilegon yang ikut hadir dalam sosialisasi pemilu serentak 2024, Haji Rahmatullah menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi yang dilakukan Badan Kesbang Pol Cilegon. Menurutnya, sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang dilakukan Badan Kesbang Pol Cilegon mampu membuka wawasan masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap hasil pemilu 2024 mendatang. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kesbang Pol yang sudah melakukan kegiatan sosialisasi pemilu serentak 2024. Ini membuat wawasan pengetahuan masyarakat kita menjadi lebih tahu bahwa pentingnya sosialisasi pemilu ke depan, karena kita agak diragukan dengan sistem pemilu yang cukup alot, apakah sistem terbuka ataupun tertutup. Tapi kemudian sudah diputuskan oleh MK dengan sistem terbuka, sehingga Kesbang Pol jauh lebih memberikan penegasan pada warga masyarakat, dan kami anggota DPRD juga punya ikut peran ambil bagian dalam rangka mensukseskan sosialisasi pemilu 2024